Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kakak, teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada acara kami pagi hari ini. Karena kami di sini sebagai penyampaian materi terkait tugas ujian tengah semester mengenai hukum komunikasi yakni sosial media. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Yayasan Al-Husna Pontianak Bangkalan. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kami langsung akan menyampaikan materi mengenai sosial media. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosial media. Kelihatan semua ya? Sosial media di sini dijelaskan yaitu sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi di sini media sosial banyak digunakan oleh masyarakat semua, apalagi di perkembangan zaman saat ini hampir semua anak-anak memiliki handphone dan pastinya ada sosial medianya seperti WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Dan selanjutnya mengenai pengelompokan media sosial. Yang pertama yaitu social network, yaitu di mana social network ini media sosial berfungsi sebagai tempat sosialisasi. Artinya di sini media sosial sebagai perantara di mana kalian semua yang menggunakannya dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin jauh berada di dekat kalian. Yang kedua mengenai diskus. Di sini media sosial sebagai tempat fasilitas dan sarana agar kalian semua dapat menjangkaunya, meskipun kalian tidak berada di satu titik atau tempat yang sama, seperti halnya sekolah daring saat ini yang dimana dilakukan secara online. Tetapi dengan adanya media sosial ini kita semua masih dapat mengikuti pelajaran meskipun saat ini terjadi pandemi. Dan yang ketiga mengenai social game. Pasti di antara kalian semua pasti sudah banyak mendownload aplikasi game khususnya para laki-laki. Ada ini yang aplikasi apa? Ya, secara umumnya social game ini memang sebuah aplikasi yang mana bisa dimainkan secara online dan offline. Dan juga tetapi di sisi lain adik-adik harus berhati-hati juga dengan permainan game atau aplikasi yang dimainkan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhinya seperti kecanduan jika tidak ada paket minta gitu. Secara umumnya kayak gitu. Yang ketiga mengenai dampak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif sosial media. Yang pertama sebagai penyampaian informasi, di mana media sosial ini digunakan sebagai penyampaian informasi. Ya kayak itu yang tadi saya jelaskan, chat, live gitu. Kita di sini bisa menyampaikan apa saja. Ada yang suka nulis blog gitu, web, belum ya? Ya dari sana adik-adik nantinya kalau nulis blog bisa disalurkan melalui web dan bisa ditampilkan di Google. Jadi semua orang bisa menjangkaunya gitu. Yang kedua, media sosial ini sebagai penyambung
silaturahmi. Artinya di sini jika kalian punya keluarga yang berada di luar kota atau dimanapun saja, yang ini ada di luar kota semua kan, mondok di sini. Dan pastinya dengan adanya media sosial ini, kita semua masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, seperti hanya memberikan kabar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mempermudahkan kegiatan sehari-hari. Di sini media sosial sudah banyak berkembang, khususnya dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Shopee, punya Shopee. Karena itu membantu aktivitas sosial, aktivitas sehari-hari seperti hanya belanja dan lain sebagainya. Apalagi di pandemi ini, yang mana pemerintah menerapkan PSBB atau tidak boleh keluar. Jadi kita bisa memanfaatkan adanya aplikasi tersebut, adanya aplikasi Shopee dan lain sebagainya. Selain dampak positif juga ada dampak negatif. Yang pertama, terjadinya kejahatan, di mana media sosial ini bisa jadi atau bisa juga menjadi sumber tindakan atau yang bisa mendorong kita menuju hal-hal yang negatif. Seperti hanya mungkin kalian banyak nonton hal-hal yang negatif, jadi kalian mendorong dirinya secara tidak langsung akan melakukan hal-hal negatif itu dan akan merugikan kalian sendiri, orang tua dan diri sendiri. Dan yang kedua, kurangnya bersosialisasi dengan sekitar. Nah, biasanya dengan kumpul dengan teman-teman, karena sekarang sudah pegang HP, lebih banyak dengan HP-nya sendiri. Lebih banyak sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya. Teman-temannya dicuekin gitu. Dan yang ketiga yaitu kecanduan. Yang dijelaskan saya tadi, kecanduan ini banyak, khususnya dalam permainan game. Jadi hati-hati dengan jika bermain game. Selain selain membuat kecanduan, game ini juga bisa menimbulkan atau meningkatkan emosi kalian secara tidak langsung. Mungkin sampai saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Odi mengenai pengaruh hoax dalam kehidupan masyarakat. Baik, teman-teman dan saudara semua, di sini saya akan menjelaskan pengaruh hoax dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu maksudnya itu hoax itu apa? Hoax itu intinya adalah berita yang tidak benar, yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Jauh sebelum mengenal kata hoax itu kita dulu mengenal kata isu, di mana isu itu merupakan berita atau informasi seperti yang saya katakan tadi yang belum diketahui kebenaran dan asal usul sumbernya. Nah, apa saja pengaruhnya berita hoax itu? Salah satunya pertama itu membuang dan menyanyikan waktu. Menyadari tidak, ketika kita membaca sebuah informasi dari sosial media dan awalnya kita itu membacanya menarik gitu. Awalnya kita membacanya itu dengan sangat semangat dan lain-lain. Ternyata ujung-ujungnya kita tidak menemukan manfaat dari semua itu. Pernah merasakan nggak? Ya, karena kebanyakan yang menjadi tontonan kita itu berita-berita seperti itu kita tidak tahu asal usulnya, tapi kita suka menyebarkannya menjadi bahan gosip. Apalagi ibu-ibu ya, di sini saudara saya kan ibu-ibu. Maka dari itu jangan suka jangan suka menyebar hoax. Yang selanjutnya itu pengalihan isu. Dampak selanjutnya itu pengalihan isu seperti yang sedang terjadi sekarang. Isu yang sedang hangat atau hot di Indonesia itu kita tahu semua ya.
anggaplah isu A. Kita tidak perlu sebutkan. Yang jelas banyak sekarang orang-orang jahat di sosial media. Yang kalau kita kenal itu kejahatan dalam tanda itu cybercrime, yang mana mereka itu merupakan oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada isu A, dia sampaikan dan sebarkan. Karena dia berpihak kepada si B, maka dia menyampaikannya ke orang-orang itu seakan-akan membalikan fakta. Gitu. Yang selanjutnya itu penipuan publik. Nah, banyak sekarang orang-orang itu memanfaatkan media online untuk melakukan penipuan, misalnya jual beli. Pernah nggak merasa ditipu kalau beli barang? Mengingatkan masalah. Nah, di postingan kelihatan bagus, tapi pas nyampe kekecilan, misalnya di kecilan atau bahannya tidak bagus. Pernah nggak merasakan? Nah, selanjutnya juga, ya. Selanjutnya itu memicu kepanikan publik. Nah, seperti yang sekarang terjadi, ketika suatu berita nyampe ke masyarakat, contohnya sekarang yang lagi viral itu kasusnya apa? Habib Rizik misalnya. Nah, itu kan muncul berita-berita yang simpang siur, akhirnya masyarakat panik, akhirnya bisa menimbulkan konflik antar suku, antar budaya, ataupun antar agama, ataupun konflik antar masyarakat sama pemerintah, begitu. Jadi banyak sebetulnya dampak negatifnya dari berita hoax. Selain yang saya tentukan di sini, dari saya sekian, itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai hukum penyebaran hoax. Silakan kepada saudara tadi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana penyebaran hoax itu, terus bagaimana dampaknya, terus bagaimana dengan hukumnya. Kalau hukumnya itu sudah jelas ada di pasal UU ITE, yaitu pasal 28 ayat 1 yang menjelaskan tentang siapapun yang mengajarkan kebencian, entah itu membuat orang gelisah, mengajarkan kebencian kepada seseorang, itu akan dikenai pasal 45A di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang, yaitu minimal penjara 6 tahun atau denda sampai 1 miliar. Itu tindak undang-undang untuk orang-orang yang menyebarkan hoax. Nah, bagaimana jika kalian melihat hoax atau mungkin melihat ada di WA-nya, mungkin kok ini kayak benci sama orang itu, ini ngata-ngatain orang itu, kalian bisa screen capture atau screenshot lalu dikirimkan ke email. Itu namanya ada email. Emailnya itu adocontent@mail.kominfo.go.id. Kalian bisa screen capture di situ. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kakak, mbak. Bunda. Kembalikan ke Mas Wadi selaku ketua pelaksana. Mbak dan teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa memanfaatkan juga media itu dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.